everyone. Penasaran sih kita mau ngobrol-ngobrol sama Nadira Afifa ini. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau tanya gimana caranya bisa masuk ke Harvard University, gimana selama kuliah di sana, apa aja sih kendalanya, kira proses perjalanan pendidikan Mbak Nadira seperti apa, kita kepoin yuk tips-tips cara bisa masuk university terfavorit di dunia. Bayangin kalau misalkan teman-teman yang saat ini lagi mau cari-cari universitas, mau masuk untuk pendidikan di luar negeri, bisa banget take note Mbak Nadira seperti apa nih perjuangannya ya selama menempuh pendidikan di Harvard University. Halo Mbak Nadira, congratulations dulu nih untuk Mbak Nadira yang baru saja lulus menjadi Master of Public Health dari Harvard University ya. Iya, makasih banyak Mbak. Selamat. Baru banget sih, baru minggu lalu lulusnya. Gimana nih perasaannya Mbak Nadira? Gimana ya, campur aduk sih. Sebenarnya happy juga karena akhirnya udah lulus dari sekolah, udah saatnya benar-benar contribute nih kerja. Cuma agak sedih juga karena memang banyak pengalaman seru di Harvard dan juga memang sedih karena akhirnya harus pulang jauh lebih cepat dari yang seharusnya gitu. Overall aku senang dan bangga sih. Nah, selama balik setelah lulus, Mbak Nadira apa yang dikerjain nih Mbak Nadira sambil menunggu kelulusannya? Nah, jadi memang aku tuh lulus kan baru minggu lalu tanggal 28 Mei. Tapi aku tuh udah di Jakarta dari awal April, Mbak. Jadi memang waktu itu udah langsung abis kita spring break itu sekitar tengah Maret itu udah dibilang abis ini kelas nih bakal full online sampai lulus. Nah, setelah mikir-mikir, akhirnya aku awal April mutusin, oke deh pulang aja kalau gitu, karena aku juga nggak ada niatan untuk cari kerja di US juga sih, gitu. Yang dilakuin selama di Jakarta, alhamdulillah sih memang kan aku ngambil degree public health juga ya. Jadi kebetulan pas pulang, itu sangat relate sama keadaan sekarang, memang banyak yang lagi nyari public health gitu. Jadi aku waktu itu banyak bantu di Dinkes, sebenarnya sampai sekarang sih, bantu di Dinkes DKI, memang untuk bantu penanganan COVID di DKI Jakarta sih fokusnya. Dan ya udah sambil ngobrol-ngobrol, talk kayak gini dan sambil nulis juga di koran. Wow, jadi sangat produktif loh. Belum lulus aja udah bantu-bantu ya, udah banyak kegiatan yang dilakukan Mbak Nadira. Mungkin sebelum kita ngomong ke sana arahnya, nah mau tahu dulu nih Mbak Nadira suka duka sekolah di luar negeri gimana sih, ditambah lagi ada pandemi ya di akhir tahun kemarin berarti ya. Betul. Suka dukanya ya, jadi emang dari awal keterima itu udah senengnya luar biasa ya Mbak. Jadi kayak walaupun aku juga nyiapin maksimal segala macam, tapi nggak pernah expect bakalan beneran keterima gitu. Pas udah pertama masuk ke Harvard itu, pertama minder banget awalnya karena gimana ya, ngerasa kayaknya baik teman-teman Indo yang keterima yang di jurusan lain atau mungkin sama teman-teman internasional yang keterima di jurusanku, itu merasanya pasti nih orang-orang hebat banget nih dan juga pengalamannya udah segala macam. Emang kalau kita ngobrol mungkin mereka udah pernah di World Bank, udah pernah di WHO atau staf presiden. Jadi cukup minder waktu itu, tapi lama-kelamaan bisa adaptasi setelah udah kenal mereka juga. Oh ternyata mereka juga orang biasa gitu, dan kalau aku keterima berarti aku udah sama qualified-nya dong gitu. Lama-kelamaan bisa mengatasi rasa minder itu ya. Dan juga pasti dukanya juga harus jauh dari keluarga, apalagi aku juga udah nikah kan sebenarnya, baru nikah waktu itu. Jadi harus LDR nih gitu. Berarti benar-benar sendiri ya? Sendiri, kebetulan dari Indonesianya memang yang jurusan aku sendiri. Biasanya di Harvard tuh emang per jurusan satu orang gitu. Wow. Jadi keren banget. Wow. Aduh, ya jadi perwakilan dari Indonesia satu orang, hanya only Mbak Nadira Afifa. Kalau di public health ya satu. Jadi per tahun rata-rata satu. Tapi ada juga kayak misalnya business school karena mereka juga kuota muridnya lebih banyak, orang Indonesia ada 6. Jadi beda-beda sih, tapi rata-rata sih gitu. Tapi overall memang lebih banyak sukanya sih di Harvard dengan berbagai opportunities yang dikasih, dengan bisa jalan-jalan kemanapun gratis gitu kan, karena untuk conference atau untuk simply untuk project di mana di Afrika kemarin juga. Jadi sangat-sangat menyenangkan. Sedih banget waktu harus pulang lebih cepat karena programku tuh sebenarnya udah kurang dari setahun gitu. Tapi karena pandemi makin ke korting lagi karena aku pulang ke Indo kan.
ya. Cuma Sayang ya jadi. iya sayang karena sangat-sangat menyenangkan di sana, banyak banget yang aku explore gitu, termasuk networknya juga gitu. Jadi udah banyak plan gitu sampai lulus mau ngapain, ternyata harus plannya keganti. Cuma alhamdulillah sih kemarin ditutup dengan menyenangkan juga karena bisa akhirnya pidato di wisuda, jadi itu benar-benar ending yang menyenangkan juga buat aku. Nah itu menarik, kita mau kupas juga tuh Mbak Nadira, gimana caranya supaya bisa menulis esai yang baik. Karena sempat kita lihat juga proses perjalanan Mbak Nadira bisa terpilih menjadi salah satu perwakilan yang bisa pidato ya pada saat untuk menutup graduation-nya Mbak Nadira. Sebelum ke situ Mbak Nadira mau tahu juga proses perjalanan pendidikan Mbak Nadira. Kan kita tahu Mbak Nadira itu juga lulus dari UI ya. Betul. Jadi dari UI lanjut ke Harvard University. Nah, menarik itu gimana prosesnya dan kenapa milih Master Public of Health gitu, kan jarang ya. Itu banyak yang nanyain loh Mbak Nadira. Iya banyak banget yang nanya. Jadi ya kayak yang dibilang tadi, aku ngambil S1-nya itu di kedokteran UI. Masuknya dulu 2011, lulusnya sekitar awal 2017. Jadi memang kalau di dunia kedokteran itu jalur hidup karirnya itu cukup pakem gitu ya Mbak. Biasanya habis lulus kedokteran, terus internship di daerah setahun, terus praktek, habis itu ngambil spesialis gitu. Cuma gimana ya, mungkin aku agak pengen keluar pakem, pengen coba explore sesuatu yang beda dari orang. Jadi pas aku lagi praktek, memang aku mulai mengeksplor, aku ada ketertarikan untuk ngambil kebijakan publik, untuk lebih ke government, gitu-gitu loh Mbak. Karena kayak aku belajar, kalau kita ngerti kebijakan itu, kalau aku sebagai dokter kan aku kayak ngobatin pasien satu-satu gitu. Itu sangat impactful, tapi yang aku sadarin, ternyata ada yang bisa jalur yang impactful juga, gimana caranya kita bisa kayak ngerubah nasib orang banyak dalam satu waktu gitu, dalam satu kebijakan. Dan itu aku belajar, ternyata kalau kita punya power di kebijakan publik itu akan sangat membantu orang lain dalam jumlah yang besar gitu. Nah makanya aku mulai tertarik ke situ, mulai mengeksplor juga kira-kira kampus mana sih yang kayak public health-nya bagus, yang kurikulumnya juga sesuai sama yang aku mau. Makanya mulai coba Harvard gitu. Dan emang nggak mulus juga sih, kayak aku pernah daftar sekali terus nggak dapet, baru 2 tahun kemudian aku coba lagi dan akhirnya dapet. Berarti memang nggak ada yang nggak mudah ya, asal kita tetap gigih gitu ya Mbak Nadira. Betul. Dan fokus ya. Terus banyak banget yang seru, salah satunya dapat networking yang baik, kemudian teman-temannya juga gitu kan ya. Nah kalau dari awal itu takut nggak sih selain bahasa ya? Kalau misal yang anaknya pemalu itu gimana caranya tuh Mbak Nadira? Iya, jadi menurutku gini sih sebenarnya, kalau kita sekolah di US mungkinnya terutama, itu profile per kampus itu juga udah mungkin cara mereka nerima orang juga mereka udah tahu nih orang kira-kira kayak gimana sih sifatnya kayak gitu. Kalau aku lihat di temen-temenku yang di sejurusan maupun yang beda jurusan tapi selama di Harvard, itu memang orangnya semua yang kayak nggak tahu malu kali ya, kayak sering ngomong terus udah nggak ada masalah di public speaking gitu sih mungkin. Kalau Harvard kan lebih ke ilmu sosial ya jagonya gitu. Tapi kalau misalnya MIT mereka kan lebih mengutamakan orang yang sangat scientific, terus yang suka build something yang lebih nggak butuh interaksi sosial mungkin ya. Walaupun dia nggak stereotyping sih, tapi menurutku kayak gitulah kebanyakan profilnya. Jadi sebenarnya sih basically semuanya yang di kampusku tuh orang-orang yang sangat well spoken, tapi emang mungkin pada awal agak keredam karena kayak aku tadi ada mindernya, terus apalagi biasanya kan keterimanya itu sendiri-sendiri dari masing-masing negaranya atau dari alma maternya gitu ya. Jadi ya awalnya itu sih mungkin untuk adapting aja ke social life yang baru di sana. Tapi nggak butuh waktu lama, kira-kira 2 minggu itu udah bonding semua gitu, jadi nggak ada masalah untuk interact. Get along-nya cepat juga ya. Cepat. Berarti skills apa tuh yang Mbak Nadira punya supaya get along-nya cepat gitu? Karena kan ada tipe-tipe orang yang mungkin sulit beradaptasi. Nah gimana caranya tuh Mbak Nadira? Mungkin harus yang ya udah harus mulai dulu nih gitu. SKSD kah atau gimana? Ya, satu hal yang aku syukurin mungkin selama aku sebagai dokter udah belajar banyak untuk komunikasi gitu ya. Jadi udah nggak terlalu takut untuk ketemu orang baru, mulai conversation duluan.
nggak perlu takut kayak mungkin dicuekin atau apa, itu aku udah nggak masalah sih kalau itu. Terus ya itu lebih ke memulai conversation duluan, terus juga lebih ke gimana ya, tahu memposisikan diri kali ya Mbak, gimana kalau kita ketemu orang kan kita tahu sifatnya, mungkin kalau orang yang kayak gini harus di approach-nya dengan kita merendah, kalau orang yang kayak gini kita approach-nya dengan yang kita berbicara yang selevel, ya gitu-gitu aku udah lumayan paham lah waktu di sebelum ke Harvard gitu. Jadi itu cukup skill yang membantu aku sih selama adapting di sana.